Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel Saka Nagari. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah menarik dari channel kami. Kali ini saya akan menceritakan tentang seorang pendaki yang tersesat di alam gaib Gunung Malabar. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak selengkapnya. Pendaki tersesat saat mendaki gunung memang kerap terjadi. Meski kadang sudah beberapa kali naik ke gunung yang sama, tetapi masih saja suka tersesat. Banyak kisah pendaki yang tersesat di alam gaib di gunung-gunung di Indonesia. Bahkan tak jarang mereka tak kembali lagi atau bahkan tidak diketemukan dalam kondisi yang selamat. Para pendaki gunung tahu risiko tersesat di atas sana, tetapi kecintaannya terhadap alam tidak menghentikan mereka untuk tetap mendaki gunung-gunung di tanah air. Agar tidak tersesat, tentu saja dibutuhkan pengalaman dan alat navigasi darat yang mumpuni. Satu lagi, jangan lupa untuk berdoa sebelum dan selama perjalanan agar selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Salah satu kisah nyata pendaki tersesat di gunung diceritakan oleh postingan Facebook Apri Andika 16 September 2020 yang lalu. Saat itu dia bersama 5 orang temannya memutuskan mendaki puncak Gunung Malabar. Gunung Malabar berada di wilayah Pangalengan, Kabupaten Bandung. Karakter gunungnya masih banyak vegetasi liar. Kisah dimulai pada hari Kamis 20 Juni 2019. Tepatnya malam Jumat, 6 pendaki bernama Andika, Agan, Adul, Irgi, Kipot, dan Ahmad berniat naik ke puncak Malabar. Mereka memulai perjalanan pukul 6 sore menuju ke kampung terakhir sebelum jalur pendakian bernama Kampung Cidulang. Sebelum naik, mereka menitipkan kendaraan di warung terdekat, lalu melaksanakan sholat maghrib di masjid perkampungan tersebut. Selesai sholat maghrib, seorang bapak tua menghampiri mereka dan menanyakan mereka mau kemana. Ketika tahu bahwa tujuan mereka adalah ke puncak Malabar, bapak tua itu heran kenapa mereka berani naik ke atas malam Jumat seperti ini. Dijawab dengan sedikit bercanda oleh ke-6 pendaki. Ya, namanya juga anak muda. Bapak itu pun mengingatkan, "Nya, sing hati-hati wae, Jang. Malabar mah singit keneh." Yang penting hati-hati ya, Dek. Malabar sangat angker. Sekitar pukul 6:30 malam, mereka memulai perjalanan dengan berdoa agar selamat di perjalanan. Inilah pendakian penuh teror di Malabar dimulai. Awal pendakian, mereka terus digonggongi seekor anjing hitam yang entah milik siapa. Tetapi anjing hitam tersebut berhasil mereka usir. Memasuki area perkebunan Malabar, mereka mendengar suara nyaring seperti besi yang dipukul berulang-ulang. Mereka mencari sumber suaranya, tapi tak menemukan apapun. Tak berselang lama, terdengar suara motor yang menyala. Suaranya terdengar statis, seperti sedang dipanaskan. Menurut mereka, fenomena ini sangat aneh, karena mereka berada di perkebunan Malabar yang sudah cukup jauh dari pemukiman warga. Tapi mereka tetap berjalan dan tibalah di pos 1. Selepas istirahat sejenak di pos 1, mereka melanjutkan perjalanan. Lepas dari pos 1 itu, mereka mulai tersesat. Jalan setapak mulai bercabang-cabang seiring hutan yang semakin lebat dan rapat. Sesekali mereka menemui akar pohon yang rapat, melingkar mempersempit. Tumbuhan tersebut membentuk seperti terowongan yang membuat mereka harus membungkuk, bahkan merangkak untuk melewatinya. Padahal 3 orang dari mereka sudah sering naik ke puncak Malabar, tapi mereka merasa tak mengenali jalan setapak malam itu. Dengan penuh keraguan mereka terus berjalan. Mereka mulai tersesat di Gunung Malabar tersebut dengan vegetasinya yang lebat dan rapat. Biasanya estimasi pendakian Gunung Malabar paling lama 4 jam sampai puncak. Tapi hingga jam 11 malam mereka masih berjalan tak tentu arah. Saat beristirahat dekat sebuah batu besar, tiba-tiba tercium bau belerang dan telur yang sudah busuk. Mulai dari situ perjalanan jauh lebih mencekam dari beberapa jam sebelumnya.
Dalam suasana penuh ketakutan, tiba-tiba mereka berenam mendengar suara seorang laki-laki tua berkata, "Minta udut, eh." Mereka bertatapan satu sama lain, hanya ada suara, sosoknya tak ada. Mereka memutuskan untuk segera pergi dari tempat itu. Jam menunjukkan pukul 12 dini hari. Mereka semakin panik karena pos 4 tak kunjung terlihat juga, dan mereka hanya berputar saja di area itu. Mereka juga mendengar suara teriakan perempuan yang melengking sangat kuat berulang-ulang. Dan itu sangat aneh, karena mereka berada di dalam hutan lebat yang sangat jauh dari pemukiman. Di tengah rasa panik mereka memutuskan untuk duduk bersama dan berdoa memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah berdoa, mereka berjalan lagi. Tak disangka, setelah 15 menit berjalan mereka menemukan pos 4. Di pos tersebut justru teror semakin kencang. Sepertinya itu adalah pusat dari energi gaib Gunung Malabar berkumpul. Sosok-sosok mulai menampakkan diri. Ada yang berbentuk kakek-kakek, ada perempuan berbaju putih, dan sosok-sosok yang lain yang mengelilingi mereka saat beristirahat di pos 4 tersebut. Salah satu yang paling menyeramkan adalah sosok perempuan berwajah rusak yang ikut duduk di dekat salah satu pendaki dan menatapnya. Mereka tak mau istirahat di pos 4 dengan diteror seluruh makhluk gaib di sana. Perjalanan menuju puncak pun mereka lanjutkan. Mereka sampai puncak pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Sungguh perjalanan paling panjang dan mencekam bagi mereka dalam mendaki Gunung Malabar. Mereka beristirahat di sana hingga pagi datang. Jumat pukul 8.45 waktu Indonesia bagian Barat. Pagi, mereka memutuskan turun. Tapi anehnya jalan pulang berbeda dengan jalan semalam mereka daki. Lebih mudah dan cepat. Sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, mereka sudah bertemu dengan warga lokal. Mereka pun tiba di warung tempat mereka menitipkan motor. Karena takut telat sholat Jumat, mereka pun segera berkemas. Bapak pemilik warung bingung, kenapa mereka mau sholat Jumat? "Nah, barade Jumahan, pan ieu mah dinten Minggon kasep. Tilu dinten tilu wengi kan aranjeun di luhur teh." Mereka kaget dan segera melihat jam di handphone masing-masing. Ternyata benar, sekarang hari Minggu. Berarti mereka pergi 3 hari 3 malam. Padahal mereka berasa hanya mendaki Malabar semalam dan penuh perjuangan. Terima kasih masih bersama channel Saka Nagari. Silahkan tulis saran Anda di kolom komentar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.